Pagi sudah tiba. Jalal ingin pergi mencari Joda, tapi Raja Barmal meminta Jalal menunggu. Siapa tahu besok Joda pulang. Jalal berkeras untuk pergi karena dia telah melukai hati dua orang ibu. Jalal minta maaf pada Menawati dan berjanji akan membawa Joda pulang. Jalal juga berjanji tidak akan kembali ke Agra tanpa Joda. Sebagai manusia, sebagai raja, dan sebagai menantu, Jalal percaya kalau Tuhan pasti akan melindungi Joda. Begitu pula Krishna. Krishna tidak akan membiarkan Joda celaka. Dan Jalal tidak akan istirahat sampai menemukan Joda. Jalal pamit. Raja Barmal ingin mendampingi Jalal, tapi Jalal menolak. Karena dia suami Joda, maka Jalal yang akan bertanggung jawab menemukan Joda. Jalal hanya meminta agar Raja Barmal mengirim pesan jika Joda kembali ke Amer. Barmal berjanji. Sepeninggal Jalal, Menawati menangis memikirkan nasib Joda. Bibi meminta Menawati percaya pada Krishna. Karena Jalal juga percaya pada Krishna. Bibi yakin kepercayaan itu akan membantu Jalal menemukan Joda. Bibi memberitahu Menawati kalau sepertinya Jalal sangat mencintai Joda. Jalal tidak akan membiarkan Joda dalam bahaya. Di suatu tempat di bawah langit, Joda sedang berjalan sambil memeluk patung Krishna. Dia mampir ke sebuah padepokan. Sepasang pria wanita menghampiri Joda dan menawarkan bantuan. Joda berkata kalau dia mendengar tentang padepokan ini dari pendeta di kuil. Dia ingin menumpang istirahat di padepokan itu. Pria itu dengan senang hati menerima Joda dan meminta seseorang memberi Joda minum dan makanan. Sebagai ucapan rasa terima kasih, Joda memberikan sepasang gelang emas yang dia kenakan. Tapi pria itu menolak. Katanya, padepokan itu dikelola oleh Todarmal, khusus dibangun untuk menampung orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Joda ingat siapa Todarmal. Si pria menanyakan nama Joda. Joda memberitahu kalau namanya Laksmi. Pria itu menyuruh seseorang mengantar Joda ke tempat istirahat. Jalal tiba di sebuah tempat di tepi sungai. Dia melihat para wanita. Jalal dan pengawal menanyai wanita-wanita itu apakah mereka pernah melihat seorang wanita cantik yang membawa patung Krishna. Semua wanita itu menjawab tidak pernah. Jalal terlihat kecewa. Di istana, Sarifuddin sedang melamunkan Joda. Dia mencelupkan tangannya ke dalam kolam di mana Joda pernah berenang. Dia merasa heran kenapa Joda memilih Jalal. Seandainya Joda menjadi miliknya, Sarif akan membahagiakan Joda. Baksi mendengar ucapan Sarif dan mencecarnya dengan pertanyaan yang membuat Sarif kikuk campur jengah. Baksi bertanya apa yang akan dilakukan Sarif pada Joda. Kenapa Sarif terlihat kesal mendengar Joda meninggalkan istana. Sarif mengelak dengan mengatakan kalau Joda baru saja dituduh berselingkuh dengan seorang Rajput. Apakah Baksi akan menuduh dirinya berselingkuh dengan Joda? Baksi tahu Sarif tidak berselingkuh dengan Joda, tapi Sarif mencintai Joda. Sarif marah. Dia mencengkeram pergelangan tangan Baksi dan mengancam Baksi. Sarif minta Baksi menghormatinya sebagai suami atau dia akan pergi lagi. Tangan Baksi berdarah karena Sarif. Mengetahui itu, Sarif coba menghibur Baksi dan minta maaf karena telah menyakitinya. Sarif menyuruh Baksi istirahat karena sebentar lagi Baksi akan melahirkan bayi Sarif. Setelah berkata begitu, Sarif pergi. Baksi menangis sambil menatap tangannya yang berdarah. Jalal tiba di sebuah kuil. Dia bertanya pada pendeta tentang wanita cantik berusia 20 tahun yang membawa patung Krishna. Pendeta berkata kalau ada orang seperti itu tinggal di kuil. Jalal terlihat gembira. Pendeta menyuruh rekannya memanggil wanita itu. Tapi ketika dia datang, ternyata dia bukan Joda. Jalal pun kecewa. Di istana Agra, Salimah sedang duduk di taman. Dia memohon pada Tuhan agar memberkati dan melindungi Joda. Rukaya datang menghampiri Salimah. Dia bertanya mengapa Salimah terlihat khawatir. Salimah ragu untuk memberitahu Rukaya. Rukaya memaksa Salimah mengatakan keresahannya. Ratu Salimah memberitahu Ratu Rukaya kalau dirinya mencemaskan Ratu Joda. Apalagi Jalal, sampai sekarang belum ada kabar. Itu tandanya Jalal belum menemukan Joda. Rukaya melarang Salimah khawatir, karena mungkin Joda sudah pulang ke Amer. Bahkan kalau tidak pulang ke Amer, Joda adalah orang Rajput. Dia bisa menjaga dirinya sendiri. Yang dikhawatirkan Salimah bukan itu. Salimah takut kalau Jalal kesulitan mengajak Joda kembali ke Agra. Setelah apa yang terjadi, Joda pasti menolak kembali ke Agra. Rukaya tidak setuju dengan pendapat Salimah. Joda pasti akan kembali ke Agra karena dia harus patuh pada Jalal. Salimah yakin Joda tidak akan mau pulang bersama Jalal. Bahkan Joda pasti tidak akan mau bertemu Jalal. Joda akan mencari tempat untuk sembunyi, menghindar dari Jalal. Rukaya yakin kalau sampai terjadi, Jalal akan meninggalkan Joda dan pulang ke Agra tanpa Joda. Ego Jalal sangat tinggi. Salimah berkata, kadang-kadang orang harus melepaskan egonya demi orang yang dicintai. Lalu Salimah pamit karena sudah malam. Rukaya menatap ke bibir Salimah sambil tertawa geli. Jalal adalah seorang yang tidak punya perasaan.
dan akan tetap seperti itu. Joda tinggal di gubuk seorang diri. Dia selesai mandi dan melakukan arti di depan Dewa Krishna. Lalu dia mengucap syukur karena bisa menetap di padepokan. Joda memohon perlindungan untuk seluruh penghuni padepokan, untuk ibunya, untuk Ratu Salima, dan untuk Rahim. Bahkan Joda juga mendoakan Jalal. Joda memohon agar dewa melindungi Jalal dan membuat Jalal tidak merindukan dirinya. Joda memohon meski dirinya tak bisa mendapatkan cinta dan keyakinan Jalal, tapi Joda ingin Jalal menemukan cinta sejatinya. Sementara itu, Jalal masih terus mencari Joda. Dia terlihat lelah dan letih, tapi tidak peduli. Prajurit saling berbisik khawatir. Mereka menyarankan Jalal agar istirahat, tapi Jalal menolak untuk istirahat sampai menemukan Joda. Joda masih terus berdoa, sambil memejamkan mata. Doanya lama sekali. Ketika dia membuka mata, patung Krishna sudah tak ada di depannya. Joda bingung dan panik. Joda keluar mencarinya. Dia melihat seorang gadis berlari sambil menggendong patung Krishna. Joda mengejar gadis itu. Dia meminta agar gadis itu mengembalikan dewanya. Sambil berlari si gadis menjawab, "Kalau dewa bukanlah milik seseorang, tapi milik semua orang." Gadis itu tak mau mengembalikan Krishna pada Joda. Dia terus berlari. Joda terus mengejarnya. Jalal tiba di perkemahan suku pengembara bangsa Rajput. Dia melihat seorang wanita sedang membuat roti. Jalal ingat perjalanannya mengunjungi Salim Chisti saat Joda membuat roti untuk dirinya. Ketua rombongan pengembara menghampiri Jalal dan memberi salam. Dia bertanya, apakah Jalal membutuhkan sesuatu? Jalal menjawab kalau dia punya semuanya. Ketua rombongan pun undur diri. Begitu ketua rombongan itu pergi, Jalal bicara dalam hati bahwa dia memiliki semuanya, kecuali orang yang paling sangat diinginkannya, yaitu Joda. Utusan dari Amer datang. Dia memberitahu Jalal kalau Joda belum tiba di Amer. Jalal terlihat kecewa. Dia hampir putus asa, tapi dikuatkannya hatinya. Dia memohon pada Tuhan agar segera dipertemukan dengan Joda. Jalal merasa Tuhan sedang mengujinya karena menjauhkannya dari orang yang sangat dia cintai.